Ternyata Indonesia punya 18 satelit aktif di luar angkasa. Tapi kenapa sinyal kita masih banyak yang lemot? Di video ini kita bakal membahas kenapa Indonesia kelihatan canggih karena punya banyak satelit, tapi jaringan internet kita tetap tertinggal. Buat kamu yang sering kesal sinyal tidak stabil padahal tinggal di kota besar, wajib kalian tonton sampai selesai. Sekilas, 18 satelit aktif terdengar seperti pencapaian luar biasa. Bayangkan langit di atas kita penuh dengan teknologi buatan Indonesia, dari Telkom sampai Satria. Tapi, apakah semuanya benar-benar dipakai untuk internet? Jawabannya belum tentu. Biar tidak salah paham, mari kita lihat secara singkat fungsi-fungsi tiap satelit. Pertama, satelit komunikasi untuk internet dan jaringan. Di antaranya adalah Telkom 1, Telkom 2, Telkom 3S, dan Telkom 4 merah putih, yaitu digunakan untuk komunikasi data dan penyebaran internet nasional. Kemudian ada satelit Palapade, yang dulunya jadi tulang punggung komunikasi, tapi kini sudah tidak aktif. Selanjutnya, satelit BRISAT, yaitu untuk menghubungkan jaringan ATM di daerah terpencil. Kemudian satelit Satria 1, yaitu satelit internet publik difokuskan untuk layanan sekolah dan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kedua yaitu satelit penginderaan jarak jauh untuk observasi bumi. Di antaranya adalah satelit 8A1, 8A2, dan 8A3. Ini digunakan untuk pemantauan cuaca, kebakaran hutan, dan pemetaan wilayah. Ketiga yaitu satelit navigasi, penelitian, dan pendidikan. Di antaranya adalah satelit Inasat, Nusantara 1, Nusantara 5, Nusantara 3, Nusantara H1A, dan LBSat 1. Ini digunakan untuk eksperimen navigasi, pengembangan teknologi, serta mendukung riset di bidang antariksa. Jadi dari 18 satelit itu, hanya sebagian kecil yang benar-benar langsung terhubung dengan akses internet kepada masyarakat umum. Sisanya untuk riset, pemetaan, dan fungsi teknis lainnya. Biar tidak bingung, kita mulai dari dasar, yaitu gimana internet sampai ke HP atau laptop kamu. Ternyata internet itu mayoritas dikirimkan lewat kabel serat optik, baik dari darat maupun di bawah laut. Satelit ya, dipakai cuma di daerah terpencil seperti gunung atau pulau-pulau yang tidak bisa dijangkau oleh kabel. Masalahnya, satelit punya kekurangan besar yaitu latensi tinggi, alias jeda pengiriman data yang lebih lambat. Kalau kamu main game atau video call lewat satelit, dijamin delaynya bikin emosi. Selain itu, kapasitas data yang bisa ditampung satelit juga terbatas. Jadi, kalau kamu semua orang pakai satelit, sinyalnya pasti semakin lemot. Itulah kenapa pemerintah dan operator internet lebih memilih kabel serat optik yang lebih cepat dan stabil. Tapi kabel ini butuh infrastruktur besar, mahal, dan tidak semua wilayah Indonesia bisa dijangkau. Jadi, jangan salah paham, satelit itu penting, tapi bukan pemain utama dalam internet sehari-hari kita. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya, yaitu infrastruktur internet Indonesia belum merata. Wilayah seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya mungkin udah terhubung dengan kabel serat optik. Tapi begitu keluar dari Pulau Jawa, sinyal mulai naik turun kayak mood pas akhir bulan. Masalahnya bukan hanya sekedar teknis, tapi juga logistik dan biaya. Pembangunan kabel di daerah pegunungan, laut dalam, atau pulau-pulau kecil butuh dana besar dan waktu yang panjang. Ditambah lagi banyak proyek infrastruktur ini terhambat karena tumpang tindih antara pusat, daerah, dan swasta. Bahkan di wilayah yang sudah punya infrastruktur pun, kualitas peralatannya seringkali seadanya. Banyak yang masih pakai repeater murahan, perangkat yang cuma memperpanjang sinyal tapi bikin kualitasnya malah turun drastis. Jadi punya satelit banyak apapun, kalau kabelnya belum nyambung ke rumah-rumah rakyat, sinyal tetap bikin naik darah.
Pemerintah memang terus menggaungkan peluncuran satelit baru seperti Satria 1. Bahkan Satria 2 sedang dipersiapkan. Tapi ini bukan soal jumlah satelit, melainkan soal pemanfaatannya. Banyak satelit kita justru digunakan untuk urusan pemerintahan dan lembaga publik, bukan langsung ke pengguna umum. Dan ironisnya, satelit-satelit itu kadang tidak terkoneksi baik dengan jaringan kabel yang ada di darat. Akibatnya, internet yang disalurkan dari angkasa sangat pendek di tengah jalan atau terhambat. Ditambah lagi, tidak ada pengawasan kualitas jaringan yang ketat. Operator bisa saja kasih klaim jaringan 4G atau 5G, tapi kenyataannya sinyal di HP kamu masih putus nyambung. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya teknologi canggih, tapi sistem yang rapi, sinergi antar lembaga, dan pembangunan yang menyentuh akarnya, yakni daerah-daerah yang benar-benar butuh. Nah, ini mungkin bagian yang kita tunggu dari awal video tadi. Meski kita punya 18 satelit, 95% jaringan internet Indonesia masih bergantung pada kabel bawah laut. Tapi kabel ini sering banget rusak, dari tergilas jangkar kapal, tergoroti aktivitas nelayan, kena gempa bawah laut, sampai pencurian tembaga, semua bisa bikin kabel putus dan wilayah tertentu langsung offline. Dan yang bikin miris, perbaikan kabel laut itu butuh waktu berminggu-minggu karena harus pakai kapal khusus dan cuaca pun sering tidak mendukung. Jadi bukan soal satelit kita kurang hebat, tapi karena tulang punggung utama internet Indonesia sangat rapuh. Oke, mungkin segitu saja dulu. Sinyal lemot bukan soal kurangnya satelit, tapi karena pondasi internet Indonesia masih bolong. Tanpa jaringan bawah laut dan darat yang kuat, satelit cuma jadi pajangan mewah di angkasa. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, silakan berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, titik pembahasan, dan terima kasih.